Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kita siap untuk belajar materi yang baru ya di bab yang kedua, yaitu ekosistem. Masih dengan Bu Ayu dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyumas. Yuk kita mulai. Oke anak-anakku, sebelum kita mempelajari lebih jauh ya mengenai materi di bab yang kedua ini, Bu Ayu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, nanti kalian diharapkan mampu mengidentifikasi satuan-satuan dalam ekosistem. Kemudian mengidentifikasi komponen-komponen yang menyusun ekosistem. Kemudian mampu menjelaskan interaksi yang terjadi antar komponen dalam ekosistem. Dan yang terakhir, kalian juga nanti akan mampu menjelaskan saling ketergantungan antara komponen dalam ekosistem. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, yaitu satuan-satuan ekosistem. Oke, kita amati gambar dulu yuk. Nah, di situ kalian bisa menyaksikan gambar ya. Di sini ada individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, tingkatan-tingkatan ini, ya individu dan seterusnya, inilah yang disebut dengan satuan ekosistem. Nah, coba kita lanjut lagi yuk. Baik, anak-anakku, setiap organisme atau makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggalnya masing-masing. Tempat organisme hidup dan berkembang biak itu disebut dengan habitat. Nah, dalam habitatnya, organisme senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Kesatuan interaksi antar organisme dengan lingkungannya ini disebut dengan ekosistem. Nah, ilmu yang mempelajari ekosistem di dalam biologi itu disebut dengan ekologi. Nah, kita kembali lagi ya ke gambar yang tadi, masih ingat ya bahwasanya ekosistem ini terdiri atas satuan-satuan ekosistem yang saling berinteraksi, yaitu individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, biar apal yuk, kita ulangi lagi dari yang paling rendah satuan yang menyusun ekosistem, yaitu apa tadi? Individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa dan bagaimana satuan-satuan ekosistem tersebut. Sudah siap ya? Oke, let's check it out. Kita mulai dari yang pertama, yaitu individu. Individu berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak dapat dibagi. Nah, dalam ekologi, individu itu berarti satu organisme. Satu ya. Contohnya, di gambar kalian lihat ada seekor badak. Nah, kalau badaknya cuma satu, itu nanti disebut sebagai individu. Misalnya lagi seekor nyamuk, sebatang pohon, seorang manusia, dan lain-lain. Paham ya? Kita teruskan dengan yang kedua, yaitu populasi. Nah, kalau populasi ini sudah lebih meningkat daripada individu. Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Wahyu ulangi, sejumlah atau kumpulan individu yang sejenis. Contohnya, di situ kalian bisa lihat ada sekumpulan penguin. Ya, itu di situ isinya penguin semua. Itu dinamakan dengan populasi.
dalam suatu wilayah. Kalau dalam suatu wilayah misalnya ada ayam 10 ekor, ayam semua itu disebut dengan populasi ayam. Di suatu misalnya kebun, ada di situ tanaman sengon, berarti itu adalah populasi sengon, isinya sengon semua ya, tidak ada yang lain, itu disebut dengan populasi. Oke, kita lanjut dengan komunitas. Nah, kalau komunitas ini merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya pada gambar di situ ada komunitas apa itu hutan ya. Di situ ada populasi jerapah, kemudian ada populasi singa, ada populasi banteng. Berkumpul jadi satu, menjadilah komunitas. Nah, kemudian kita lanjut dengan ekosistem. Kalau ekosistem ini sudah ada hubungan timbal balik antara komponen biotik atau makhluk hidup ya dengan komponen abiotik yang mendiami suatu wilayah. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk ekosistem ini. Nah, ekosistem itu ada dua macam, yaitu ekosistem alami, terbentuk secara alami, dan ekosistem buatan. Ya, bisa kalian baca di sini ya, dan contoh-contohnya di sini juga ada. Oke, kita sekarang lanjutkan ke bioma. Nah, kalau bioma ini merupakan wilayah geografis yang sangat luas, yang lebih besar dari sebuah ekosistem. Nah, contohnya di sini ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan hujan tropis. Yang masing-masing bioma ini memiliki ciri khas antara lain dari jenis tanaman dan jenis hewan yang ada di bioma tersebut. Oke, next kita lanjut ke biosfer. Biosfer ini kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, di lingkungan kita, lebih besar daripada bioma ya. Jadi kalau biosfer ini merupakan lapisan permukaan bumi dan air dan juga udara atau atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Jadi bisa kita simpulkan kalau biosfer ini adalah tingkatan yang paling tinggi karena meliputi tanah ya, bumi, litosfer, kemudian air, hidrosfer, dan udara, atmosfer, serta seluruh makhluk hidup yang mendiami wilayah tersebut. Baik anak-anak, itu adalah satuan-satuan yang menyusun ekosistem. Apa saja tadi? Individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Bagaimana? Nanti kita akan lanjutkan di diskusi kita ya. Dari Ibu Ayu cukup sekian, semoga bisa dipahami. Jika ada yang belum paham, nanti bisa kalian tanyakan secara langsung melalui diskusi di WhatsApp group. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi di topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.